Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Oh, saya lihat Bro Andre ada di belakang ya. Apa kabar Bro Andre? Luar biasa. Saya suka cita melihat udah jauh lebih pulih ya lagi ya dari terakhir kita ketemu ya. Napas pun udah agak sulit gitu ya. Semua karena kasih karunia. Saya lihat ada Bapak Gembala di belakang. Shalom besar ya, tadi naik kursi roda ya, jadi agak manja sedikit lah ya. Ada Bapak Gembala pembina kita di tengah-tengah kita, Bapak Pendeta Abdil Halim. Shalom Bapak Gembala kita ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Haleluya. Semua bersuka cita hari ini ya, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa semua adalah kasih karunia semata-mata dalam hidup kami. Apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, besar anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap dari anak-anak-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami datang membawa hidup kami Tuhan, membawa semua pengabdian pelayanan kami Tuhan, membawa seluruh keberadaan kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, hanya karena Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau begitu baik, sangat baik, teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Kami mulai ibadah kami ini Tuhan dengan satu nama Yesus Kristus. Kami mohon pimpinan dari Roh Kudus. Setiap jemaat-Mu dalam perjalanan kami berdoa kiranya boleh sampai di tempat ini dengan perlindungan Engkau dan kasih karunia-Mu Tuhan, untuk berkumpul bersama-sama. Biar malaikat pemuji penyembah ada senantiasa di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Biar kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, kesembuhan ilahi terjadi Tuhan, kemenangan sukacita Tuhan, dan kelepasan dari setiap pergumulan dan beban berat. Terima kasih Bapa di surga. Kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami mengangkat pujian dan penyembahan dari mimbar-Mu Tuhan. Kau sudah melayakan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, mulai dari penyambut jemaat Tuhan, pengumpul persembahan, bahkan hamba-Mu yang akan Kau utus Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya semua kami peroleh urapan yang baru pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua katakan amin. Kita bangkit berdiri saudara. Ku layak
serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Kami bersyukur, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara tengok kiri kanan. Sudah kenal? Sudah kenal? Kasih salam dulu ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Ayo keluar dari tempat dudukmu, keluar dari tempat dudukmu. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Apa yang dilihat? Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada satu lagu lama ya yang menyatakan tentang Yesus kekasih jiwaku. Ya. Suasananya seperti ini, kita mau santai, kita mau berjoget untuk Tuhan, ya, kita mau memuji Dia. Yesus kekasih jiwaku. Ya, mari saudara. Shalala dari depan. Hey. Shalala la la la. Oh oh oh. Shalala. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu.
karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Shalalalalala, shalalalalala, shalala. Sekali lagi. Shalalalalala, shalala, Dengan gendang, ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. ku bernyanyi, Haleluya Yesus kekasihku. ku bernyanyi, Haleluya Yesus kekasihku. kekasihku. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Di tengah-tengah kita ada yang baru pertama kali hadir. Siapa? Tunjuk tangan. Siapa? Boleh? Oh iya, ada di sini. Ya, selamat datang. Tuhan memberkati. Haleluya. Sudah kenal kanan kiri depan belakang? Nah, tolong kenalan dulu siapa namanya. Haleluya. Anaknya tidur dengan tenang ya. Haleluya. Baik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Tuhan yang mengenal kita. Dia yang tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Setiap pergumulan kita. Kadang-kadang kita putus asa, ragu-ragu, khawatir, cemas. Masa depan kita, masa lalu kita yang penuh dengan kepahitan. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu waktu Daud menggembalakan hanya 2-3 ekor kambing atau domba. Dia tahu waktu Daud merasa tersisih, tidak pernah diperhitungkan. Waktu Samuel datang, Isai tidak panggil Daud karena Daud tidak dianggap. Samuel tanya, apa sudah semua? Isai bilang, masih ada satu. Tetapi gak usahlah. Samuel pun sebagai nabi, dia tidak bisa melihat bahwa Tuhan memilih seseorang yang bukan siapa-siapa. Karena sejak anak Isai keluar, Samuel sudah berkata dalam hatinya, apakah ini Tuhan? Apakah yang ini Tuhan? Apakah yang ini Tuhan? Karena perawakannya tinggi besar, gagah, ganteng. Tuhan bilang bukan, bukan. Sampai semua anaknya sudah keluar, Tuhan bilang bukan. Samuel tanya, masih ada lagi gak anaknya? Saya bilang ada sih. Tapi dia cuma menggembala 2-3 ekor. Dia yang paling kecil. Mestinya dia bukan calon raja. Badannya juga mungkin masih kurus. Karena waktu Daud datang dikatakan masih kemerah-merahan. Mungkin masih kayak anak ABG kali ya. Mungkin pakai celana pendek. Mungkin bawa kayu. Tetapi waktu Daud datang, Tuhan bilang, inilah dia, Raja Israel, urapi dia. Mungkin dalam hidupmu engkau merasa aku bukan siapa-siapa. Bahkan orang tuaku tidak menganggap. Tetapi Tuhan, Dia yang selalu melihat kita. Apa yang ada dalam hidup kita,
Tuhan tahu. Mari saudara, setiap saudara adalah Daud di mata Tuhan. Saudara berserah kepada Dia, saudara percaya setiap saudara adalah Daud di mata Tuhan. Tidak boleh ada yang pandang saudara rendah, karena Tuhan sudah menaruh potensi dalam hidup saudara. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Dia tahu hidup kita. Sampai sedalam-dalamnya hidup kita Dia tahu. Pada saat kita sendirian, pada saat kita merasa aku bukan siapa-siapa, Tuhan tahu. Dan Tuhan bilang, engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Haleluya. Haleluya. Bila mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru
Raja Dia. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sanjung, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur buat kasih. Kuasa-Mu menghancurkan musuh, dan kami mau bersorak bagi-Mu, sebab Engkau Raja di tengah kami. Engkau bertata Tuhan, kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Kami muliakan Haleluya. Haleluya. dan kami mau bersyukur. Terima kasih. Terima Bangsa-bangsa kasih. yang berdoa, Engkau tetap Tuhan sampai selama-lamanya. Kami memberitakan nama-Mu, kerajaan-Mu. Keselamatan bagi kami umat-Mu yang Kau tebus, yang Kau muliakan, yang Kau angkat. Kami bersorak. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang memerintah selama-lamanya atas kami umat-Mu. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mengalir ucapan syukur dan terima kasih ya Bapa ya Tuhan. Engkau itu yang telah menjadikan semuanya ini. Terima kasih atas kesempatan belajar melayani Tuhan, beribadah, berbakti. Engkau ada di sini Bapa. Silakan Tuhan beracara, memimpin ibadah ini dari pertengahan sampai selesainya. Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk belajar melayani lagi. Tolong kami semua yang hadir dan juga mereka yang berhalangan hadir pada hari ini. Tuhan Yesus, mari Engkau berfirman,
Tuhan menjamah memori saya, memberikan peta lidah, mengutus seorang penunggu di depan lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya jangan manusia yang lemah, yang sia-sia yang berbicara, melainkan Tuhan Roh Kudus yang beracara. Terima kasih Tuhan atas otoritas yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Jadikan kami layak menjadi senjata geram Tuhan, palu godam Tuhan, papan pengirikan dengan gigi, rangkap tajam dan baru untuk melakukan peperangan roh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Kami ikat, hancurkan kuasa orang-orang kuat, roh-roh teritorial, penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu dunia yang jahat, atas siapapun dimanapun berada. Yesus Kristus adalah Tuhan atas kami semua. Bapa, terima kasih, utuslah malaikat-malaikat khusus untuk mengikat yang kami ikat dan membuang yang kami tengking ke Tartarus, ke tempat yang Tuhan Yesus tetapkan dan tidak kembali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, selalu mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Mari anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau ada di sini. Kami ingat Tuhan yang berfirman, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan dihalang-halangi, karena orang-orang seperti mereka inilah yang berhak untuk masuk ke sorga. Tuhan, ini hamba-Mu mengangkat generasi penerus, baik putra maupun putri, memberi kepada mereka roh takut akan Tuhan, bertumbuh di dalam kasih karunia, mendatangkan penghiburan sukacita untuk orang tua mereka masing-masing, dan mendatangkan hormat puji bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak terima berkat Tuhan-Mu, rohani, jiwani, dan jasmani, menjadikan engkau bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berkati juga guru-guru dan asisten guru mereka, Kau jadikan saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, selalu mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Ayo masuk kembali. Baris masuk. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas doa saudara semua, atas atensi, kepedulian, dan atas kasih saudara untuk saya dan keluarga. Hari ini saya tambah 1 tahun. Puji Tuhan. 79 ya, 79. Ada yang bilang, "Opa, over 80, lewati 80." Dia bilang, ya terus berdoa. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya bukan basa-basi, saya tahu saya ada di sini oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik.
sampai selama kasih setianya. Seperti biasa saya belajar melayani dengan hati, dan saya minta juga saudara menerima firman Tuhan dengan hati. Judulnya apa? Apa? Mulai melangkah dengan iman. Jadi iman itu kalau kita tidak melangkah dengan iman, maka iman itu adalah rest in peace. Jadi terlalu gampang saya dan saudara mengatakan kita ini orang beriman, tetapi mana dong buktinya? Sampai di mana kita melangkah? Atau jangan-jangan kita tidak hanya stop, tapi malah mundur dari iman. Saudara, ini pasti dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Bukan rekaman firman yang baru. Saudara-saudara yang pernah mengajar sekolah minggu sudah berulang kali menceritakan kisah ini kepada anak-anak sekolah minggu. Dan saudara yang seringkali berdiri di dalam cell group atau bahkan di ibadah umum, saudara juga sudah seringkali mengkhotbahkan Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17. Namun biar bagaimana saudara dan saya belajar percaya bahwa firman itu selalu baru. Firman itu selalu baru. Amin, puji Tuhan. Silakan tolong klik. Nah, iman yang benar artinya ada iman yang enggak benar, kan? Iman yang benar membawa orang percaya memiliki keberanian melangkah meskipun ada tantangan di depan. Untuk orang yang beriman, jangan sangka saya dan saudara tidak punya tantangan. Enggak pernah begitu dan tidak akan pernah begitu. Juga ketika tujuan di depan belum bisa terlihat dengan jelas atau pasti, Yosua mengajarkan kepada kita, sebetulnya Tuhan melalui Yosua mengajarkan kepada kita bahwa iman membangkitkan keberanian untuk melangkah. Starting pointnya ya, titik awalnya itu adalah iman. Dan iman itu membangkitkan keberanian untuk melangkah. Lalu pagi ini hampir di seluruh Indonesia untuk GBI dan mungkin mancanegara meneladani Yosua melangkah dalam iman. Meneladani, mencontoh, mengikuti Yosua melangkah dalam iman. Klik. Nah, 1, didasari kekudusan. Ini nomor 1, saudara. Langkah iman yang diteladankan oleh Yosua itu kekudusan. Kudus itu bukan berarti suci, tidak pernah berdosa. Kudus itu dari kados, artinya dikhususkan, dipisahkan. Orang Kristen itu disebut kudus karena dipisahkan dari orang-orang dunia, dikhususkan bagi Tuhan. Perintah Yosua kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Klik. Kekudusan selalu berbicara tentang sesuatu yang disiapkan. So ada preparasi ya, preparation. Disiapkan, dikhususkan, atau dipisahkan. Ini yang tadi saya bilang. Disiapkan, dikhususkan, atau dipisahkan. Jadi
menguduskan diri berarti mengkhususkan hidup hanya untuk Tuhan. Saudara, bukan saya dan saudara tidak boleh mengurus bisnis, bukan tidak boleh mengurus keluarga, rumah tangga, anak-anak, bukan, tetapi jenjang utama yang harus amat sangat maha khusus adalah kepada Tuhan. Itu maksudnya. Saya kira saudara tidak akan salah tangkap, ya. Hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah cara, ini bukan acara ya, cara. Hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah cara untuk menjaga kekudusan hidup. Ini direkam oleh Daud dalam Mazmurnya 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman Tuhan. Ada kuasa dan petunjuk di dalam firman Tuhan untuk hidup kudus. Jangan cari dari sumber lain. Untuk hidup kudus itu baca, perhatikan, simpan dalam hati, dan lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kitab Yosua mengerti benar-benar, Raja Daud juga mengerti sungguh-sungguh. Standar tolok ukurnya itu, starting pointnya, titik awalnya itu harus firman Tuhan. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Klik. Yang kedua, didasari janji Tuhan. Tadi yang pertama apa? Didasari oleh kekudusan. Yang kedua, didasari oleh janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa penerus Musa itu akan menjadi besar dan berada di dalam penyertaannya. Ini janji Tuhan. Yang berjanji itu bukan manusia, tetapi Tuhan yang berjanji kepada Yosua bahwa penerus Musa itu akan menjadi besar dan berada di dalam penyertaannya. Ini janji Tuhan. Dan firman katakan Tuhan itu bukan seperti manusia yang bisa saja, ada kemungkinan saja untuk berdusta, tetapi Tuhan tidak pernah bohong. Klik. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, menjadi dasar yang penuh kepastian bagi janji-janjinya yang lain. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada konversi ya, berbalik. Tuhan justru sedang menunggu dengan sabar agar kita itu saya dan saudara-saudara semua. Tuhan justru sedang menunggu dengan sabar agar kita yang berubah. Saya ditunggu oleh Tuhan sampai sekarang 79 tahun. Tuhan mulai panggil saya mulai dari belasan tahun. Saudara, tapi masih ada selalu saya percaya kok. Masih ada hal-hal yang Tuhan tunggu dari saya. Karena itu usia saya belum game over. Belum dud. Pasti Tuhan masih
menunggu saya. Dalam pernik-pernik soal apa pasti ada yang Tuhan tunggu. Sampai benar-benar genap semuanya dan Tuhan berkata, go home. Masuklah dalam sukacita Bapamu. Saudara, nah pagi ini diulang lagi, Tuhan itu sedang menunggu saudara berubah, diubah. Semakin saudara dan saya tidak mau berubah, semakin susah ini, semakin berabe ini. Semakin kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, lalu kita berkata, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Mengapa saya? Why me? Mengapa saya? Saudara, nah sepantasnya saya dan saudara berdoa, bertanya, Tuhan, apa yang saya harus ubah? Dalam hal apa saya harus berubah? Saudara, ini di 2 Petrus 3 itu, karena ada orang-orang yang mengejek, mana Tuhan bilang mau datang kembali. Dari papa saya, opa saya, papanya opa saya, opanya opa saya, dari dulu selalu dibilang Yesus akan datang segera. Yesus akan datang segera. Lalu bilang kapan? Saudara, Petrus dengan ilham Roh Kudus katakan bahwa justru Tuhan itu belum datang-datang juga karena Tuhan menunggu saudara dan saya akan dibentuk sempurnakan. Klik. Jangan melangkah karena dasar-dasar yang rapuh dan palsu. Sekedar percaya diri, PD ini ya. PD itu sebenarnya nggak benar, saudara. Lebih baik PT, percaya Tuhan. Jangan percaya diri. Sekedar percaya diri karena mengandalkan manusia dan lain-lain di luar janji Tuhan. Jangan pernah mengandalkan manusia. Selama saudara dan saya ini manusia, itu berarti kita juga tidak boleh mengandalkan diri sendiri di luar janji Tuhan, Jadi selalu kita ini mau dipimpin, digiring, diarahkan untuk mengatakan iya dan amin untuk janji Tuhan. Klik. Yang ketiga, didasari keberanian. Apa? Didasari apa? Ini bulan-bulan yang lalu saya sudah tekankan terus ya. Jangan takut. Waktu Tuhan Yesus melihat murid-muridnya ketakutan, Tuhan berkata apa? Ini aku, ego, eimi, fear not, jangan takut. Sebab ketakutan itu belum apa-apa sudah membuktikan kita ini tidak beriman. Keberanian adalah penting yang akan mengantar kita berani melangkah. Nanti saudara diingatkan lagi bagaimana Yosua memimpin Israel untuk menyeberang apa? Menyeberangi apa? Yosua dipakai oleh Tuhan untuk memimpin Israel menyeberangi apa? Apa? Sungai Yordan. Kok ragu-ragu banget? Saudara kalau salah nggak apa-apa, boleh salah kok. Kita ini kan banyak salah. Saudara, kalau Musa menyeberangi apa? Mana lebih gampang, menyeberangi laut apa menyeberangi sungai? Mana yang lebih gampang? Enak aja. Yang mentang-mentang sungai itu kecil, laut itu gede. Saudara, tapi lebih sukar menyeberangi sungai.
Soalnya saudara masih ingat zaman Musa kan? Musa mengangkat tongkatnya dan laut Kolsom, laut Teberau itu belah. Lalu ada jalan tol. Lah tinggal nyebrang itu apa susahnya? Kalau di situ kebetulan ada ikan, jangan diurusin. Pokoknya nyebrang aja. Tapi kalau zaman Yosua susah. Sungainya masih tetap sungai yang penuh air. Malah dikatakan waktu itu musim banjir, sungainya penuh. Tapi tahu-tahu Tuhan bilang, ayo jalan. Ini kan berabe, saudara. Jadi walaupun kecil, ini sulit, ini susah. Hampir tidak masuk akal. Kalau jalan, iya. Kalau nanti terbuka, kalau enggak, nah kan kelelap semua. Tetapi saudara ada tertulis, waktu kaki imam-imam yang mengusung tabut perjanjian begitu celup ke air, air itu berhenti dari hulu dan stop, dan lalu mereka berjalan. That is iman. Iman itu bukan percaya, melihat dulu baru percaya, tetapi percaya dulu nanti melihat. Ini firman yang luar biasa penting. Saya tidak tahu, saudara-saudara juga tidak tahu masih berapa tahun lagi kita harus menjalani hidup, tetapi tetap saja iman harus didasari oleh keberanian. Itu ayat 13. Ya. Klik. Perintah Tuhan disertai janji bahwa ketika kaki para imam pengangkat tabut masuk ke sungai Yordan, sungai itu akan terputus alirannya. Dari hulu stop ya, sampai ke hilir juga terjadi kekeringan dan Israel nyebrang. Ini yang tadi saya maksudkan. Banyak di antara saudara sudah tahu, cuman saking takut salah, jadi nggak ada yang berani, atau sedikit sekali yang berani menjawab. Lebih susah menyeberangi sungai Yordan, sama seperti lebih susah saudara menyeberangi hidup pada hari ini. Siapa bilang tidak susah? Ke Israel sekarang perang, tuh udah deh. Nah itu tinggal pencet tombol, mati. Saudara-saudara, Timur Tengah itu menjadi pertanda waktu bahwa dunia ini sudah tua. Ya, dan lihatlah Yosua memimpin bangsa itu menjadi pemberani. Pemimpinnya mesti pemberani, baru anak buahnya berani. Kalau pemimpinnya maju mundur, bagaimana bisa diharapkan yang dipimpin itu menjadi berani? Lihatlah, Yosua memimpin bangsa itu untuk menjadi pemberani, bukan penakut. Perintah Tuhan disertai janji bahwa ketika kaki para imam pengangkat tabut masuk ke sungai Yordan, sungai itu akan terputus. Lihatlah, Yosua memimpin bangsa itu untuk menjadi pemberani dan melihat bahwa keberanian mereka mengantar mereka ke seberang. Klik. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan. Apa boleh buat saudara, imam-imam itu mesti berjalan di depan. Jangan tersinggung ya. Imam-imam itu mesti memimpin di depan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, maka berhentilah, ayat 16, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak
menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam. Adam itu nama kota. Kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Kita karena sudah sering kali dengar cerita ini, udah tahu Om. Tunggu dulu. Kalau ini menjadi pengalaman saudara dan saya, baru kita mengerti betapa ajaibnya Tuhan. Klik. Ini kalau saya khotbah lebih dari 45 menit, nggak apa-apa ya. Saya juga artinya berdiri lebih lama, jadi nggak apa-apa lah. Klik. Nah lihat, saudara, ini catatan saya, rintangan yang mereka hadapi. Ini bisa berarti juga rintangan yang kita hadapi. Bilangan 13 ayat 31 sampai dengan 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini kan nakut-nakutin ini kan. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Ini nenek moyangnya Goliat. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Seperti apa? Kok merekanya kayak raksasa, Israel kayak belalang. Belalang itu gambaran yang gampang diinjak-injak gitu, nggak berdaya apa-apa. Ini kabar busuk. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, sementara Tuhan mau mengajarkan, membentuk, membangkitkan iman, tetapi ada saja orang-orang yang berkata busuk, mengucapkan kata-kata negatif. Padahal Tuhan tahu kan, Tuhan kan tahu kalau Tuhan memerintahkan mereka untuk menempuh perjalanan begitu, pasti Tuhan yang jamin. Pasti Tuhan yang jamin. Amin. Tetapi ini orang-orang yang memberikan dampak yang negatif itu berkata begitu. Aduh, udahlah. Orang di sana gede-gede, kita seperti belalang. Sekali injak penyet habis. Nah, saudara, ini adalah rintangan. Seringkali saudara akan mengalami begini. Saya bukan bernubuat. Apa nanti yang saudara hadapi untuk hari esok dan lain-lain, udah ada saja berita-berita miring. Terus katakan, udahlah, keadaan jadi bertambah buruk, semua bisnis akan mentok, semua penyakit membawa mati, dan sebagainya. Saudara-saudara, itu yang termasuk rintangan bagi iman. Rintangan bagi iman. Klik. Nah, saudara, tetapi di samping itu catatan saya bagian B, janji penyertaan Tuhan. Yosua 1 ayat 5 sampai dengan 8. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau
dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini adalah komando dari Panglima Bala Tentara Israel. Ini adalah komando dari Yahweh Nisi, panji kemenangan Israel. Bunyinya apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah, kalau Tuhan sudah katakan dengan bersumpah, itu seharusnya Israel tidak boleh ragu-ragu. Saudara, Tuhan yang berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Dan itu pasti Tuhan sertai saya dan saudara-saudara. Sama seperti Tuhan menyertai saya pagi ini, siang ini, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yosua 1 ayat 5 ayat sampai dengan 8, awas. Hanya, artinya yang lain-lain menjadi persoalan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Beruntung itu berhasil, itu sukses. Saudara, hari esok, masa depan ada di depan saudara-saudara. Kalau mau selalu beruntung, kemanapun saudara mengarahkan hidup, maka saudara mesti percaya Tuhan selalu menepati janjinya. Amin. 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Itu artinya firman Tuhan. Jangan lupa ya. Itu dari Senin sampai Sabtu ada renungan-renungan firman. Saya harap, saya rindukan saudara jangan malas baca renungan itu setiap pagi. Kalau nggak keburu pagi ya siang. Kalau nggak keburu siang ya sore. Tapi jangan nanti pagi lagi. Oh udahlah, itu sama aja bohong. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah, pikirkanlah, ya, resapilah, simaklah baik-baik siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu adalah janji Tuhan untuk Yosua. Dan siang ini janji Tuhan untuk saudara dan saya. Klik. Catatan saya bagian C. Teguhkan hatimu. Yang harus meneguhkan hati siapa? Saya dan saudara, Israel. Kita ini kan disebut Israel rohani ya. Awas ya, awas. Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Elohimmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin, haleluya. Saudara-saudara, ini firman dari zaman Yosua, kemudian direkam baik-baik oleh pemazmur, oleh Daud. Di dalam Mazmur 121, minta tolong Abang, Dr. Daulat Tambunan, tolong Om,
Ya, kencang. Ziarah. Ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah, Yahwehlah penjagamu, Yahwehlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan firmankan pada zaman Yosua itu ditangkap baik-baik oleh Raja Daud dalam firman-Nya. Tuhanlah penjagamu, naungan di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah penjagamu. Penjagamu tidak akan pernah tertidur, tidak pernah terlelap, penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Saudara-saudara, kalau Tuhan yang jaga saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan jaga saudara dan Tuhan melindungi saudara, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Haleluya. Sekarang inilah perintah dari Tuhan melalui Yosua, melalui Roh Kudus yang mewahyui Yosua, dilengkapi tadi ilham Roh Kudus kepada Raja Daud di dalam Mazmur 121. Sekarang segala sesuatu ada di dalam keputusan saudara. Kita maju terus, gasak terus, ganyang terus, gaspol, hantam terus. Kita pasti menang sebab Tuhan menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus dan saya serahkan kepada Bang Daulat. Sampai perjamuan kudus. Hah? Enggak, kamu aja kan. Ya. Enggak. Kursi. Oh, kursi. Mari pelayan perjamuan kudus, saya undang kita maju ke depan, pelayan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu untuk menguatkan kami, menopang kami. Kami bersyukur firman-Mu luar biasa hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan penolong kami, tidak ada yang lain. Engkaulah Tuhan penjaga kami, tidak pernah terlelap, penjaga Israel. Kau Tuhan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami percaya dan kami mau melangkah dengan iman ya Tuhan. Setiap jalan-jalan kehidupan kami tahu Engkau menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami para hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari Engkau kuduskan kami seluruh hamba-hamba-Mu.
agar kami layak Tuhan melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan seluruh umat-Mu Tuhan dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyikan lagu dengan segenap hati. Kita bangkit berdiri. Sebelum kita mengangkat roti, mari baca dulu firman Tuhan yang ada di dalam roti sebagai ayat firman Tuhan yang berbicara kepada kita juga pada pagi hari ini. Mari kita angkat roti kita tinggi di atas kepala. Dengarlah firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya, dengan iman kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur, simbol darah Tuhan Yesus, tinggi di atas kepala. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau berkorban bagi hidup kami. Hari ini kami memperingati kematian, pengorbanan Tuhan Yesus melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni kami, Engkau menyucikan kami, Engkau menguduskan kami dengan darah-Mu. Engkau menyembuhkan segala penyakit kami. Engkau memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari angkat tangan kita, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pengorbanan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus penjaga, pelindung kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami semua semakin dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa, dan saudara bisa menyebutkan nama saudara bahwa Tuhan juga akan menyertai saudara. Amin saudara. Amin, amin. Kita mau dengan persembahan ucapan syukur di tempat yang sudah disediakan di depan. Bapak Ibu nanti persembahan dari barisan yang paling kiri dan diikuti barisan berikutnya. Haleluya. Setia
disembuhkan. Mari beriman. Yang punya masalah Tuhan akan berikan kelepasan dan jalan keluar. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Ya. Hari ini kita mau sama-sama bersukacita. Oke. Pengumuman dulu katanya, jangan buru-buru pengumuman. Silakan dimunculkan pengumumannya. Berikut tadi adalah pengumuman untuk ibadah minggu depan dan ibadah sepakan. Lalu juga saya mau meng-highlight sedikit ada pengumuman bagi Bapak Ibu di sini yang memiliki anak-anak youth and teens. Di minggu depan kita akan melakukan pertemuan dengan pengurus youth and teens setelah ibadah raya. Seperti itu. Nah, masih ada satu pengumuman terakhir yang mau saya sampaikan melalui video. Boleh silakan ditampilkan dari tim multimedia. Halo Pak, selamat ulang tahun yang ke-79. Biar Tuhan memberkati, Bapak makin sehat, panjang umur dan penuh kebijaksanaan dari Tuhan. Happy birthday papaku yang ke-79, setahun lagi 80. Grace bangga, Tuhan sudah menyertai Papa sampai 79 tahun ini. Dan biar Tuhan terus memberikan Papa kesehatan, umur panjang, urapan, dan terus jadi berkat. Selamat ulang tahun ke yang 79 Papa. Pasti harus sampai over 80. Tuhan berkati selalu. Ya, Selamat ulang tahun Papa. Jangan lupa olahraga, jaga kesehatan. Apalagi ya? Udah itu aja dah. Happy birthday Papa, rajin-rajin goes-goes ya, tetap sehat sampai nanti tahun depan kita ketemu di Indo. Sekali lagi, happy 79th birthday. Tuhan berkati. Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Abdil Halim. Di depan sudah ada kue, jadi Opa silakan berdiri. Nanti habis ini. Opa Halim tadi udah nanya kapan doa berkatnya, kapan doa syafaatnya. Rayain ulang tahun dulu Opa. Oma Halim boleh maju ke depan. Oh anniversary, ini sendiri aja ya. Tapi ntar kue potong bareng, nggak apa-apa biar sendiri. Ya kita mau sama-sama nyanyikan Happy Birthday to you. Selamat ulang tahun aja kali ya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Opa, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, sekarang kita mau sama-sama tiup lilin. Ininya ada nggak ya? Apa namanya potongan kue, pisau. Ada nempel di boxek ya tadi. Nah, kayak potong kue aja ya Opa. Nanti ini diginiin aja. Karena potong kuenya Opa biar Opa sehat selalu, panjang umur diberkati Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan. Kena itu ya. Oke, nggak apa-apa gitu aja Opa, formalitas ya. Oke, sekarang tiup lilinnya diginin aja, nggak usah. Nah, wih, 79 tahun Opa. Oke, nah sekarang kita sama-sama mau mungkin mendengar kesaksian dari Opa dulu.
menyambut umur yang baru, apa yang Opa mau saksikan hari ini? Ini tukang nembak nih anak. Haleluya. Saudara, saya sudah menjalani 79 tahun. Saya mengerti apa artinya kekurangan dan saya mengerti apa artinya kecukupan. Tadi saya cerita di mobil waktu saya sekolah di seminari, saudara. Kan teman-teman yang lain itu direstoi oleh orang tuanya. Jadi setiap bulan itu menerima post wesel. Kalau zaman dulu kan post wesel ya. Sekarang kan transfer gitu ya. Nah, saya nggak ada itu wesel-weselan. Saudara, waktu itu saya melayani di GBI Asam Lama yang digembalakan oleh Opa Ho. Beliau juga ulang tahunnya 4 Agustus. Dan biasa kami saya masih ingat itu. Selalu Opa ajak, ayo sama-sama berdoa rayakan ucapan syukur. Itu Opa Ho. Yang saya maksudkan begini, karena saya tidak menerima post wesel dari kampung, maka saya melayani, saya hidup seperti apa adanya. Saudara-saudara, satu waktu saya ini kehabisan sabun mandi. Apa yang saya lakukan? Itu kalau teman-teman mandi lalu ada sisa sabun-sabun, dibuang saja di kamar mandi, di lantai. Saya ambil itu. Oh, sudah ada 3, 4, 5, saya penyet jadi satu, kan tebal itu kan, bisa buat mandi. Lalu pasta gigi, odol. Beberapa kali saya minta kepada Pak Pendeta Suhandoko Wirhaspati yang dulu pernah menjadi ketua sinode, dengan bagi odol ya, ambil. Tuh dalam hati saya sedih tuh, sabun kagak bisa beli, odol juga nggak ada duit. Nah, kalau teman-teman setrika pakaian, saudara, saya pesan gini, ntar kalau sudah selesai setrika itu arangnya, baranya itu jangan disiram air ya. Buat apa? Buat saya. Nah, sampai nyetrika aja pakai nebeng-nebeng begitu. Saudara-saudara, nah itu terjadi. So, saya mengerti apa artinya kekurangan. Sampai satu waktu saya bilang, aduh Tuhan, kenapa begini? Tetapi waktu itu kan anak-anak seminari nyanyi, membuang diri ke ladang Tuhan, saudara, ya, melayani Tuhan sungguh manise. Manise, saudara-saudara, tetapi udah deh, orang sabun mandi nggak kebeli, odol juga mesti minta teman, arang setrikaan juga masih sisa orang lain. Saudara-saudara, lalu saya berdoa, Tuhan, ini bagaimana nih? Lalu Tuhan ingatkan, perpuluhan kamu. Saudara, kan saya tiap bulan dapat PK dari gereja Asam Lama ya. Nah, pas bulan itu saya lupa nggak bayar perpuluhan. Saya bilang, ya ampun, Tuhan, sekarang saya janji deh, mulai bulan depan saya tidak akan lagi lupa dengan persembahan perpuluhan. Saudara, saya ingat pada suatu minggu pagi di GBI Asam Lama ada seorang
lebih dari tante-tante gitu, nenek-nenek gitu ya, bilang, "Bro, ini untuk pekerjaan Tuhan." Saya bingung, saudara, saya ini nggak ngerti apa ini artinya buat pekerjaan Tuhan. Ya sudah, saya terima aja. Saya tanya kepada pengerja yang lebih senior, saya bilang, ini ngapain nih? Itu tadi emak itu bilang, "Bro, ini buat pekerjaan Tuhan." "Iya, buat pekerjaan Tuhan itu buat lu," katanya. Bener nih, nggak salah. Ya, jadi buat saya, saudara, saya sudah janji dalam hati, maka perpuluhan itu rasanya agak tebal juga tuh ya. Lalu saya masukkan ke kotak persembahan perpuluhan di GBI Asam Lama. Sejak saat itu sampai umur 79 tahun saya tidak pernah kekurangan lagi. Haleluya. Itu tadi anak-anak di Sydney udah jadi tinggi gede begitu, saudara. Nah, saya mau bilang terima kasih juga kepada nomor satu kepada Tuhan Yesus pasti ya. Yang berikutnya kepada istri saya. Ini Kapolda. Dia ini polisi yang ngawasin saya nih. Pola makan, pola hidup, hati-hati dengan manis-manis, dengan gula dan lain-lain. Lalu si Moses lagi-lagi, jangan lupa olahraga. Saudara, semua itu adalah berkat Tuhan buat saya. Nah, seringkali kita tidak jaga pola makan, ya. Kita tidak olahraga, tetapi samcian diembat terus. Samcian itu babi yang 3 lapis itu, pokoknya, ya, kalau terus begitu kan susah, saudara. Ada perlemakan, penyumbatan pembuluh jantung, dan nanti ujung-ujungnya stroke kalau sudah selesai. Dan jadi saya bilang terima kasih kepada istri saya yang sudah jadi Kapolda, kepala polisi daerah, yang terus melototin saya. Nah, saya tahu itu karena dia mengasihi saya. Haleluya. Jadi begitu, seperti tadi pagi saya berkata, terima kasih atas kepedulian saudara, atas doa syafaat saudara-saudara, dan atas semua dukungan dan semua berkat yang saudara berikan kepada saya. Amin. Haleluya. Masih di sini Opa. Saya mohon Pak Pendeta Tony Setiawan maju ke depan untuk bisa mendoakan Opa Halim. Dan salah satu lagi sebenarnya yang berbarengan dengan Opa Halim berulang tahun, ada satu lagi sebenarnya, yaitu Om Dede Benyamin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Om Dede boleh maju ke depan. Pak Pendeta Tony doa syafaat ya. Nah, kita akan mendoakan Opa Halim dan Om Dede. Kita sama-sama dalam doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Gembala dari belakang. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita serahkan kita kepada Tuhan, kepada kita, Langsung doa syafaat kita dan juga kepada Bapak Ibu kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu, Aba ya Bapa, Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Dan itu yang Tuhan sudah lakukan terhadap Bapa rohani kami, Om Halim, dan juga untuk hamba-Mu Bapak Dede Benyamin. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan mereka. Sehingga hari ini Tuhan mereka boleh mengucap syukur untuk pemeliharaanmu
yang nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dan rahmatmu yang selalu baru bagi kedua hamba-Mu ini. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan terus memimpin, menyertai, memberkati hari-hari hidup mereka ke depan. Kami tahu Tuhan ada banyak tantangan, banyak pergumulan. Tetapi Tuhan kami juga tahu bahwa Tuhan kami lebih besar, lebih dahsyat dari setiap pergumulan tantangan yang akan kami hadapi. Terlebih Tuhan, untuk firman-Mu hari ini sudah mengingatkan, oh Tuhan, supaya terus berjalan, melangkah dengan iman, dengan kekudusan, tanpa ketakutan atau dengan keberanian, dan dengan penuh iman. Melangkah dengan iman, itu yang Tuhan ajarkan. Dan yang akan berlaku atas kedua hamba-Mu ini, khususnya untuk Bapak rohani kami Tuhan di usia yang 79. Tuhan akan terus memberi kesehatan yang prima, supaya hamba-Mu ini terus bisa melayani Tuhan dengan maksimal, bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah ke atas kedua hamba Tuhan ini segala berkat dari Yahweh Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Elohim Israel, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang lain yang tidak kami tahu, mungkin kemarin atau Tuhan sudah berulang tahun di bulan Agustus ini, Tuhan memberkati juga mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, saya sedang jemaat bagi berdiri. Ya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Melangkah dengan iman, ini menjadi satu titik terobosan dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami datang berserah diri ke dalam tangan-Mu. Sidang jemaat-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Engkau yang memiliki rencana yang besar, yang luar biasa. Karena itu kami percaya saat hari ini, bagi sidang jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan tentang keuangan, Tuhan bukakan jalan baginya. Karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus sudah melakukan semuanya di kayu salib bagi kami semua yang percaya kepadanya. Saat hari ini Tuhan berkati semuanya ini. Bagi bangsa dan negara kami berdoa saat hari ini Tuhan,
menjelang pelantikan presiden wakil presiden ataupun memasuki hari-hari pilkada, Tuhan Kau campur tangan bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai Indonesia. Karena itu kami mohon kepadamu, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas negeri kami, dan biarlah Tuhan kebenaran-kebenaran-Mu nyata di negeri ini. Dan bagi Tuhan seluruh jemaat yang ada di sini maupun di Hikmah, Tuhan pimpin selalu agar kami tetap berada hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi warga negara yang benar dan membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dari mulai penyambut jemaat, WL Singer, begitu juga yang membawakan acara untuk ulang tahun Bapak rohani kami. Begitu juga Tuhan, semua orang terlibat di dalamnya dalam hal-hal yang kecil. Tuhan berkati, Tuhan urapi dan pakai tambah hari tambah heran. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya. Sebagaimana iman percayamu, Bapa menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam sorga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMashiach, pimpinan, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya, sama-sama katakan amin.